Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa yang ada di live comment YouTube, di Julfikar Official, dan juga yang ada di Salam Akal Sehat Ustadz Sugi, dan juga dipancarkan juga dari channelnya Mas Yon CCC. Kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa ini dari pihak Kristen, swasta, dan juga swasta, dan Pak Abdon Sagala. Tema yang kita angkat hari ini tentang dosa asal. Apakah dosa asal itu? Asalnya dari mana? Asalnya kemana? Dan mau kemana dosa itu? Silakan swasta untuk speak up. Monggo. Oke. Kebanyakan dari para pendebat Muslim selalu menolak tentang dosa asal ini ya. Mereka mengatakan bahwa dosa asal itu tidak ada dan sebagainya. Namun ketika saya membuka hadis, saya boleh share screen ya Pak ya? Boleh. Ya, saya membuka hadis dari sunnah.com ya, hadis Sahih Bukhari ya. Dan ini sudah dikonfirmasi ya di para pendebat senior juga bahwa ini bisa dikatakan sahih karena bisa dicek ya. Saya buka dulu. Terserah kalian terima atau tidak ini. Hadis ini ada berkaitan dan sangat terkenal juga. Nabi berkata, Musa berdebat dengan Adam dan berkata kepada Adam, kamu adalah orang yang mengeluarkan orang-orang dari surga karena dosamu. Pahami ya, dosa asal. Jadi pemaknaan dosa asal dalam Kristen tuh nggak perlu A, B, ayat-ayat apapun. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan secara iman, saya dan iman Anda Muslim, percaya bahwa Adamlah manusia pertama itu. Manusia pertama juga yang menolak ataupun membantah perintah dari Tuhan, ataupun kalian sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah Adam dan Hawa yang digoda oleh dosa dari ular. Jadi ketika itu terjadi, maka dosa asal itu asalnya dari Adam. Maka seperti contoh pertanyaan-pertanyaan yang biasa keluar dari teman-teman Muslim, kenapa bayi sudah membawa dosa atau sudah berdosa? Sebenarnya pemikiran itu salah, karena pemikiran yang diajarkan di dalam Kristen, sekaligus kalian baca ini ya, hadisnya sekaligus cari itu. Sahih Bukhari 4738. Dosa, kenapa bayi sudah membawa dosa, itu salah. Bayi berdosa, maksudnya dia mengikuti dosa dari Adam. Kenapa? Karena karena Adam lah, maka dia keluar dari Taman Eden itu. Itu pemikiran yang sangat mudah. Dosa asal berasal dari Adam. Oke, cukup. Pak Edon, silakan. Pak Abdon. Edon ya? Pak Abdon. Ya, silakan aja. Cukup, udah itu aja. Oke. Silakan kalau Muslim. Silakan. Yang Muslim, Bang Jihad atau siapapun itulah. Oke. Ya. Ini siapa yang masuk nih, yang maju nih jadinya nih? Ya udah, Abang Jihad aja lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada kawan-kawan Iwan Villa dan kawan-kawan sebangsa dan setanah air. Ini dalam menjalankan penyempurnaan ibadah kami dengan kembali kepada yang fitrah. Nah, ini kebetulan memang acaranya indah sekali gitu loh. Sekarang itu masalah dosa waris, sementara berkenaan dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah kembali fitrah, kembali suci. Nah, berkenaan dengan itu ya. Jadi, tapi apa yang dikatakan oleh Pak Saudara swasta mengatakan itu ada dialog antara Musa dengan dialog dengan Adam. Itu adalah dialog bukan karena dari Sang Pencipta. Itu anggapan dari seorang Nabi Musa ketika menuduh kepada Adam. Gitu loh. Tuduhan itu adalah komunikasi antara dua manusia yang punya pemikiran yang terbatas, walaupun dia seorang nabi, karena tidak mengetahui tentang hari akhir dan sebagainya. Nah, mengenai dosa asal ini kaitannya erat dengan masalah penciptaan manusia, apakah di dunia atau di surga, kan begitu. Karena menganggap bahwa karena persoalan Adam ini bagi orang-orang Kristen, kemudian gara-gara Adam ini kita menjadi terakhir di dunia, kan begitu. Itu saya pasti mengetahui bahwa mindset yang dikatakan oleh orang Kristen itu pasti begitu. Tapi kita harus menjelaskan juga secara rinci bahwa penciptaan manusia itu menurut Al-Quran bukan karena di surga. Memang proses penciptaan manusia itu adalah proses penciptaan, kita harus meneliti kepada
apa yang pernah Allah lakukan akan Allah buat dengan sebuah rekonstruksi manusia untuk menjadi di dunia ini, itu ada rekonstruksi khusus daripada Sang Pencipta. Karena Allah itu berkata kepada malaikat ketika berdialog dengan malaikat, aku akan menciptakan manusia. Kemudian malaikat itu protes, sempat menyanggah pada Allah, ya Tuhan kami, kenapa engkau akan menciptakan manusia, akan menumpahkan darahnya di bumi ini. Kemudian setelah itu dia berkata, aku maha tahu segalanya. Nah, dari sana penciptaan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam itu prosesnya adalah di mana? Di Taman Eden itu. Nah, pertanyaan yang beda itu ada Taman Edennya itu bagi orang Kristen adalah di dunia, sementara bagi orang Islam Taman Eden itu adalah surga yang sesungguhnya. Lalu kenapa Allah menciptakan itu dan sementara rahasia Allah akan menciptakan prosesnya itu untuk menurunkan manusia itu di bumi, sementara diciptakan di surga? Itu pertanyaan besar bagi orang-orang yang berpikir. Gitu loh. Sangat pertanyaan besar. Allah itu merancang manusia, merancang bangun manusia itu untuk menjadi khalifah fil ardi. Jadi menciptakan manusia itu memang untuk menempati bumi, bukan menempati surga gitu. Tapi proses penciptaan Nabi Adamnya ada di surga. Kenapa demikian? Nah, ini juga pertanyaan swasta, mungkin bisa ditanyakan sama orang Muslim gitu loh. Kalau misalnya nah, saya kasih bocorannya buat swasta biar agak sedikit terbuka pikirannya gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi saat menelaah bahwa penciptaan itu adalah konsep dari kembali kepada konsep ketika penuduhan Nabi Adam dan Musa itu memang dialog sangkaan kepada Nabi Adam. Tapi sesungguhnya Nabi Adam itu rancang bangun manusia ketika untuk menempatkan fil ardi itu khalifah fil ardi itu ada dengan cara apa? Dengan cara manusia itu dirancang bangun untuk mempunyai daya pikir, daya nalar, daya alternatif, dan free will. Dan Allah melatih itu semua, mempersiapkan itu di surga, Pak. Karena Allah tahu ketika manusia itu dilarang, pasti akan ada kecenderungan dua pihak, yaitu kecenderungan untuk menjadi benar, untuk menjadi jannah, untuk menjadi hak, untuk menjadi batil. Itu adalah manusia penciptaannya, Pak. Maka manusia itu maka bertumbuh kembanglah kehidupan ini menjadi dinamis, tidak statis. Tidak seperti malaikat statis, tidak seperti jin atau iblis yang statis. Tapi manusia adalah dinamis. Dia akan bertumbuh kembang menjadi pembangunan itu. Itu salah satunya pertama ya. Kedua adalah dosa waris. Dosa waris itu tidak ada dalam sebuah sejarah konsepsi dari Islam. Kenapa demikian? Karena akan mencederai keadilan, Pak. Akan mencederai keadilan itu. Jadi saya terlalu panjang. Saya nambahin boleh? Saya. Bang Imanes. Ya. Jadi tujuan manusia diciptakan itu memang untuk Mas Yan, tolong dulu ya. Memang untuk di dunia, karena apa? Mas Yan, aku mau PL ini lah. Lanjut ya, mulai ya. Oke, lanjut. Halo? Ya, karena dalam Al-Quran juga disebutkan untuk menjadi kafilah di bumi. Itu selaras dengan di kitab Kejadian 1:26. Jadi mereka akan berkuasa untuk menguasai ikan di lautan, burung-burung di itu. Artinya memang manusia itu diciptakan untuk di dunia, di bumi. Jadi kalau prosesnya memang harus seperti itu dan seperti itu proses, dan di situ juga ada pengajaran, ada ibroh di situ bahwa kalau orang tidak taat dengan perintah Allah akan ada hukuman. Dan hukuman itu terjadi kepada Adam dan Hawa. Itu runtutan ceritanya. Itu supaya kita lagi diajari bahwa apabila kamu tidak taat dengan perintah Allah akan seperti ini. Itu, silakan dilanjut. Boleh saya nambahkan? Jadi kita tadi Pak Abdan membacakan hadis terkait dengan perdebatan Nabi Musa dengan Nabi Adam ya. Sebenarnya itu hadisnya cukup banyak variasinya, di mana salah satu pas swasta tadi. Ya, saya teruskan ya. Di mana hadis itu banyak variasinya gitu. Bahwa ada satu variasi itu yang menyatakan yang lebih panjang ya, dalam narasi yang lebih panjang. Nabi Adam bertanya kepada Musa, "Hai Musa, tahukah kau
bahwa Taurat diciptakan sebelumku. Berapa tahun Taurat diciptakan sebelumku? Maka Nabi Musa menjawab 40 tahun lebih dahulu diciptakan sebelum kau. Apakah kesalahanku sudah ada di dalam Taurat? Ya, sudah ada. Maka di situ dibilang, maka Musa telah kalah berdebat dengan Adam karena dosa Adam sudah tercatat lebih dahulu di dalam Taurat sebelum perbuatan itu terjadi. Gitu. Nah, ini menyambung pada kehendak Allah untuk menciptakan manusia dalam Al-Baqarah 30, ini jailun fil ardi khalifah. Jadi memang dari awal Allah sudah merancang bahwa Adam akan menjadi khalifah di muka bumi, bukan sebagai penduduk surga. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dasar bahwa setiap orang menanggung dosanya dan setiap bayi ya, dan setiap anak dilahirkan atas fitrahnya masing-masing. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Majusi. Maka itu dalam Islam tidak ada berpandangan mengenai dosa asal, karena memang Allah merancang manusia untuk di bumi. Itu, silakan. Oke, udah 3 ya. Silakan swasta dengan Pak Abdon dijawab karena nunggu PND juga masuk. Monggo, silakan. Mas swasta. Pak Abdon mau duluan, Pak. Pak Abdon. Lanjut aja dulu, aja Pak Swasta. Oke. Bang Siap, ada statement yang menarik ya. Bang Siap mengatakan menuduh Musa dan Adam tidak mengetahui apa yang mereka ceritakan. Luar biasa. Dan ada perbedaan antara Bang Dia dan Bang Siap. Bang Dia mengatakan tidak ada free will. Kenapa saya bilang tidak ada free will? Dia katakan karena itu sudah ada tertulis sebelum 40 tahun. Berarti sudah ada takdir di situ. Dalam ada takdir berarti tidak ada free will. Coba kalian koordinasikan dulu. Belajar lagi. Koordinasi yang kompak ya kawan. Begini, dosa asal itu adalah orang yang paling pertama melakukan dosa. Dalam iman kita, orang pertama yang melakukan dosa sama kok. Nggak beda. Adam. Dan dicontohkan di dalam hadis itu. Mari kembali ke topik. Topik adalah dosa asal. Buktikan kalau dosa asal itu bukan dari Adam. Begitu loh. Dosa asal orang Kristen jelas itu sangat benar. Karena manusia pertama menurut iman Kristen yang melakukan dosa adalah Adam dan Hawa. Jika ada lagi tambahan-tambahan dari beberapa pertanyaan, berarti hewan juga mengikuti dosa asal. Karena kejahatan ada. Oh tidak, dosa asal hewan itu terjadi ketika ular, jangan lupakan ular lah itu asal dosa itu. Yang disebut alegoris yang adalah setan itu atau iblis itu yang membuat Hawa makan buah pengetahuan itu. Harus dipahami dulu kok larinya topiknya ke mana-mana gitu. Kalian kompak dulu dong ya. Jadi saya jelaskan lagi ya. Gini, melalui Adam dosa masuk ke dunia. Pahami nih konteksnya Kristen nih. Ketika Adam berdosa, dia langsung mati secara rohani. Hubungannya dengan Tuhan itu putus karena dia keluar dari surga. Dulunya dia bisa berbicara secara langsung dengan Tuhan saat itu. Tubuhnya memulai proses menjadi tua dan sekarat dan kita merasakan itu. Itulah pengajaran yang Kristen ajarkan untuk sampai saat ini kami menggunakan kata dosa asal. Tidak mungkin tanpa adanya dosa asal Adam harus keluar dari Eden itu. Tidak mungkin kalau Adam berbuat dosa, Adam dilemparkan Tuhan. Kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Inilah poinnya. Kemahakuasaan Tuhan itu maha kuasa, dia maha tahu. Sebelum Adam melakukan itu, sebelum dia menciptakan manusia yang adalah Adam itu, jangan kontradiksi dong dengan pemikiran dengan pemikiran ajaran kalian. Ajaran kalian harus mengakui Adam adalah manusia pertama. Kejadian 1 ayat 26 itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Dia menciptakan manusia secara mirip dengan dia. Yaitu kudus, artinya kudus. Lalu mengapa Adam ini yang mirip dengan Tuhan itu, yang kudus itu, bisa dilemparkan dari Eden itu karena dia memakan itu. Makanya terbitlah dosa asal di situ. Itu pengertian dosa asal. Lalu anak bayi, tadi saya sudah jelaskan. Terima kasih. Silakan Pak Abdul mau nambahin lagi. Sebentar Bang Dia, sebentar.
Pak Abdon gimana? Mau nawah? Untuk gimana Pak Abdon? Ya kalau saya sesuai dengan swasta saja, saya tunggu mendengarkan kalau ada sedikit-sedikit nanti tambahan saya tambahin. Oke, kalau gitu silakan tim Muslim silakan. Siapa dulu? Ya, kalau tadi swasta bilang kita ada perbedaan pendapat, tidak ada. Kita semua kembali pada Al-Baqarah 30. Ini Jailun fil ardi khalifah. Memang dari Allah meniatkan Adam itu ada di bumi. Kalau Anda memperhatikan 3 jawaban kami tadi masing-masing, tidak ada satupun yang menerima konsep ajaran dosa asal atau dosa waris. Kami semua berpandangan bahwa dosa itu ditanggung oleh yang berbuat. Masing-masing berbuat. Adam melakukan kesalahannya dulu, dia sudah bertaubat dan di Al-Quran disebut Allah menerima taubatnya. Gitu. Jadi kalau dibilang dia masih berdosa asal sudah ditebus dengan pertaubatannya sendiri. Gitu. Ya, dan kami tidak ada perbedaan pendapat mengenai bahwa manusia menanggung dosanya masing-masing dan Allah memang sedari awal mempunyai desain atau skenario Adam akan ada di bumi. Silakan yang lain saudaraku. Oke, saya tambahin. Silakan Bang Inas. Saya hanya menguatkan saja dari Abang Dia. Jadi kita akui dosa awal ya itu Nabi Adam. Dan sebagai bentuk hukumannya dari Allah itu diturunkannya di bumi sesuai dengan skenarionya. Dan kemudian apakah dosa itu kebawa sampai ke kita? Itu tidak, karena dosa Adam itu sudah diampuni oleh Allah dalam Al-Quran disebutkan tadi seperti yang dikatakan dia. Yang terus apa bentuk hukumannya? Ya bentuk hukumannya itu tadi sesuai dengan yang direncanakan Allah, yaitu kamu turun ke dunia ini. Itu aja penambahan saya, penguatan untuk Bang Dia. Silakan Bang lihat. Kalau mungkin kawan-kawan yang lain silakan. Jadi saya hanya meluruskan saja dari swasta bilang bahwa itu ada pertentangan, itu sama sekali tidak ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu yang seperti swasta tahu, Allah itu maha tahu. Jadi maha tahu itu berarti dia sudah ada tergambar bagaimana Allah itu menciptakan manusia itu Adam itu dalam sebuah rangka berpikir untuk free will itu, dan free will itu pasti ada penciptaan di sana, gitu, tumbuh dan berkembang gitu karena itu. Nah, sekarang kalau misalnya ngomong masalah dosa asal itu sebenarnya bukan dari Adam pertamanya, itu dari iblis gitu loh, karena tidak mau tunduk dan patuh. Di mana ada dosa awal itu dari manusia Nabi Adam? Kecuali dosa awal manusia. Kalau dosa awal di seluruh semesta ini ya dari iblis gitu loh. Gitu kan? Nah, saya sih melihat bahwa kenapa demikian? Karena rancang bangun oleh Allah itu dan strategi daripada desainnya itu adalah manusia itu untuk menciptakan, untuk menduduki di bumi, khalifatun fil ardi. Itu adalah sudah jelas bahwa Allah itu memberikan satu pilihan-pilihan pada Nabi Adam. Kalian boleh makan apa aja di dalam surga ini, kecuali jangan kau dekati buah kehidupan itu atau buah khuldi dalam kami. Kenapa? Tapi Allah maha mengetahui bahwa manusia itu adalah punya sifat keingintahuan. Itu yang digariskan, yang dibentuk oleh Allah untuk menjadi tumbuh dan berkembang dalam sebuah pemikiran manusia yang dinamis. Nah, maka Allah mengetahui itu dan memberikan pilihan-pilihan untuk kuat tidak menahan alternatif itu. Ternyata Nabi Adam juga tidak kuat dengan dorongan dari iblis itu, kan gitu. Nah, saya pikir sekarang kalau kita melihat bahwa dosa waris itu sama dengan mencederai kemanusiaan dan keadilan Tuhan. Kalau misalkan dosa waris itu diteruskan kepada para bayi, kemudian bayi itu meninggal, apakah pertanyaannya bayi itu masuk surga atau masuk neraka? Silakan jawab. Terima kasih. Oke, jelas ada perbedaan antara kata free will dan takdir. Dia mengatakan dosa Adam itu atau perbuatan Adam itu telah dituliskan, nasibnya telah dituliskan, takdir namanya. Berarti tidak ada free will di situ, Pak Siat. Harus dipahami. Sedangkan konsep yang Pak Siat bahwa ini adalah konsep Alkitab. Adam melakukan semua itu karena disuruh pilih. Pilihannya adalah apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan larang, jangan makan buah itu, atau kau mengikuti kata-kata ular itu yang mewakili iblis di situ. Di situ adalah konsep Kristen, Pak.
Bapak sedang mewakili saya menjawab itu, sedangkan Pak Adia sedang mewakili kata-kata dari hadis. Jelas hadis menulis sesuai dengan Pak Adia tadi bacakan dengan lengkap di hadis lain yang saya tampilkan. Makanya saya nggak tampilkan yang hadis itu, Pak. Pak Adia membacakan dengan jelas. Musa, saya ini sudah ditakdirkan akan berbuat seperti itu. Bla bla bla, lalu Musa memenangkan cerita itu. Itu kata Pak Dia tadi, maka itu ada kontradiksi antara Pak Dia, penjelasan Pak Dia dan Pak Ziad. Jadi konteksnya seperti ini ya Pak. Alkitab berkata dengan jelas bahwa kita adalah orang berdosa karena perbuatan dan juga sifat kita. Kita adalah orang berdosa 2 kali lipat. Kita berdosa karena kita adalah berdosa. Karena kita adalah keturunan dari Adam. Berdosanya Adam itu, dosa awal itu maksud dari iman Kristen adalah seperti ini. Ketika dia yang memulai dosa itu, maka dia diusir ke luar Taman Eden. Ketika dia keluar Taman Eden itu artinya kita keturunan dari Adam ini tidak dapat merasakan kenikmatan di dalam surga. Itu maksudnya. Artinya anak bayi pun ikut merasakan dosa yang dibuat oleh Adam. Itulah dosa asal tersebut. Ada 2 definisi yang jelas di situ. Bahwa definisi pertama, dosa asal, itu adalah dosa yang dibuat oleh Adam. Maka kita ikut menanggungnya keluar dari Taman Eden itu. Yang kedua, secara teologis, dosa asal itu kita tanggung karena kelakuan Adam juga. Jadi apapun yang sedang kalian cari dalil bahwa tidak ada dosa asal di dalam Bible itu salah, karena Islam pun mengakui asal dari dosa pertama manusia adalah Adam. Itu saya. Terima kasih Pak Abdul, silakan. Ya, jadi dari tadi kita cuma keterangan-keterangan saja nih yang kita sampaikan ya kan. Ya sampai sore juga nanti kita ya begini aja Pak Swasta. Nah cuma ya saya menanggapi saja. Artinya mengambil poin di dalam pembicaraan ini. Artinya dosa asal itu tentu kalau kita secara Alkitab itu ada. Bahwa seperti bayi itu ya tentu dia belum mengenal dosa dunia toh. Ya tapi betul. Dia sudah mempunyai dosa asal tadi. Nah hanya saja apa sih yang kita bisa warisi dari dosa asal itu? Ya tentu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Mereka sudah tahu arti pengetahuan baik, pengetahuan buruk. Justru karena itulah sekarang kita juga bisa merasakan contoh rasa mau membunuh, rasa mau mengingini sesuatu, rasa keserakahan, rasa yang lain-lain. Itu asal mulanya itulah dosa asal itu pembuktian buat kita ya. Dosa asal itu seperti itu, dan rasa-rasa yang ada pada mula-mula manusia tadi itu sudah diwariskan kepada kita. Tanpa dosa tadi kita tidak mengenal hal-hal yang membunuh, menyakiti segala macam, tidak malu atau yang lain-lain kita tidak kenal. Justru karena inilah kita merasakan bahwa dosa asal itu yang sudah diwariskan oleh mula-mula dari manusia pertama itu dan Hawa itu, mereka sudah membuat pelanggaran, tidak memenuhi artinya perintah daripada Allah itu sendiri, maka mereka jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu ya sampai membuat ya bahwa ada sesuatu yang namanya bapa dosa itu ya adalah iblis itu yang bisa menguasai asal dosa semuanya kan. Nah itulah hakikat daripada manusia itu sendiri yang telah melanggar perintah Allah itu sendiri dan jatuh ke dalam dosa, dan itulah pembuktiannya kita ada keinginan emosi segala macam itu yang mau membunuh, mengingini, koruptor segala macam. Ya berzina, dan itulah dosa asal itu sudah diwariskan. Nah kalau kita tidak mau mengikuti dosa asal itu, ya tentu kita harus merefleksikan diri bahwa kita adalah terlepas daripada dosa itu. Bagaimana caranya? Ya mengikuti satu ajaran. Nah begitu, satu ajaran itu ya tinggal tergantung kita untuk mempelajari dan memahami tentang ajaran itu. Nah kalau ini kan kayaknya kita udah dapat lah ya. Kita seperti ini sudah kita saling mengakui bahwa dosa asal itu sudah ada. Dan dari pihak dari saudara kita Muslim juga sudah mengakui. Cuma yang kita ambil yang namanya kita rangkum dalam pembicaraan ini, dosa itu perbuatan manusia itu seperti apakah dosa yang bukan asal yang sekarang yang kita buat? Apakah kita bisa terlepas dari perbuatan-perbuatan dosa asal yang sudah diwariskan kepada kita?
Kan begitu pertanyaannya. Tentu kalau saya bisa menjawab, kita tidak bisa terlepas dari dosa asal itu. Nah, karena itulah ya, dalam artinya kita lari ke Alkitab dulu Pak Swasta ya. Ya, Allah juga sudah memfirmankan membuat 10 perintah Allah itu. Tetapi yang memang benar, pada mula awal manusia tidak mampu untuk menjauhi dari dosa itu. Tetap artinya ada kedekatan dosa itu. Justru karena disitulah kita mengimani pembelajaran tentang iman untuk menghalau daripada dosa-dosa itu. Begitu Pak. Ya, jadi saya mau mengomentari Joker Swasta ya. Pertama, Anda salah mengutip saya. Bukan Musa yang menang tadi, dalam hadis itu jelas Adam yang memenangkan perdebatan. Saya mau komentar sedikit aja. Saya komentar sedikit aja ya. Habis ini saya enggak komentar. Cuma gini aja loh, dosa waris. Loh, siapa mau sih manusia dikasih dosa waris itu? Kalau warisan duit, warisan istri yang cantik saya mau. Kalau diwarisi dosa itu ya manusia yang goblok aja yang mau diwarisi dosa itu. Siapa sih di manusia di sini yang mau diwarisi dosa? Gak ada yang mau. Coba netizen, ada enggak yang mau diwarisi dosa? Ada yang mau itu. Tapi kalau dikasih warisan 10 miliar mau enggak? Ya, ada yang mau. Itu aja sih komentarku. Silakan Mas ya, dilanjut. Ya, oke. Saya mau ini Bentar, saya jawab dulu bentar. Dosa waris itu Bapak, maksudnya dosa yang kamu rasakan sekarang. Nggak usah dikomentari, Pak. Nggak usah dikomentari. Ya, nggak usah komentari juga. Saya mau menyatakan dosa ini kan waris waktunya adalah. Muslim loh, Pak. Ya enggak. Ya saya enggak usah, Pak. Ini waktunya Muslim. Iya. Kamu tadi sudah berbicara loh. Cuma menambahkan aja. Iya. Dosa waris nggak adalah. Nggak usah ditambahin. Nanti waktumu ada nanti. Oke. Sekarang pertanyaan gue belum selesai nih. Tadi pertanyaan gue kepada swasta, apakah orang Pak Abdon sama Pak ini tolong jawab. Ketika Anda melakukan dosa, pasti ada sebuah konsekuensi, betul? Ya. Anda melakukan dosa pasti adalah upahnya adalah maut, seperti yang Anda bilang. Dalam ajaran Anda kan seperti itu. Dalam kami, setiap dosa itu pasti masuk neraka. Nah, sekarang dosa waris, ada katakan dosa waris. Pertanyaan saya dari tadi belum jawab. Kalau bayi meninggal itu berdosa masuk neraka atau masuk surga? Dia tidak mengenal dosa dunia sekarang, tapi sudah ada dosa warisan dan dia masuk surga. Dia tidak mengenal dosa. Loh, kenapa Anda katakan masuk surga sementara dia punya dosa? Di mana? Jadi kalau Anda mempelajari tentang dosa di dalam Alkitab, di dalam pembelajaran bahwa seperti Katolik juga itu ada kriteria dosa-dosa itu. Jadi kalau Anda katakan bayi yang tidak mengenal dosa dunia ini, dia belum berbuat apa-apa. Jadi anak-anak itu bagi Tuhan Yesus adalah yang punya kerajaan surga. Berarti dia tidak berdosa, Pak. Begini Pak, Baziat begini penjelasan. Sebentar. Dosa bayi. Berarti tidak bisa jawab secara terang bahwa semua manusia adalah punya dosa waris. Kemudian dosa waris itu bukan gini Pak. Dosa waris itu bukan dihitung. Kamu mewarisi dosa 1, 2, 3, 4 sampai dosa 100. Pokoknya sebanyak-banyaknya, bukan itu Pak. Dosa waris yang ada di bayi atau anak-anak itu adalah dia keluar dari Taman Eden karena dosa itu, karena kelakuan Adam itu. Itu berarti bukan dosa, Pak. Itu dosa. Ketika kita melawan. Tunggu. Ada ubahnya. Sabar dulu. Dosa asal atau waris di Indonesia terkenal waris. Di bahasa aslinya dosa asal, Pak. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia. Iya, berarti dosa asal atau dosa waris itu yang mau gara-gara karena melanggarnya Adam itu, maka kita dilemparkan keluar dari Eden. Oke, berarti dosa waris itu berarti kalau anak bayi berarti kata swasta masuk surga atau enggak? Ya saya jawab. Dosa waris adalah dosa yang bisa kamu lakukan yang kamu wariskan seperti ini. Kamu mencuri, kamu membunuh, kamu ada rasa iri hati, itu dosa waris itu. Anak bayi tadi tidak mengenal itu, Bapak. Berarti tidak berdosa dong, Pak. Itu. Iya, tapi dia sudah dosa awal. Memang dia berarti gagal konsep Anda mengatakan seperti itu. Enggak gagal dong. Dia sudah melanggar dosa dari Adam kan. Dosa Adam itu kan kekal. Oke. Ini agak biarin. Dosa awal saya bilang mengatakan bahwa dosa awal itu berarti ada konsekuensi dong. Iya, keluar dari Taman Eden. Berarti sekarang kalau memang sudah keluar dari Taman Eden, sekarang posisinya apakah si bayi itu ketika meninggal masuk surga atau masuk neraka? Loh, dia merasakan dosanya Adam itu kan? Dia merasakan nggak? Dia merasakan tadinya dia harusnya hidup enak, nyaman di dalam Eden.
Berarti sekarang dia masuk datang, dia keluar dari Eden, dia jinak. Pertanyaan saya sederhana Pak Swasta, dia masuk surga atau masuk neraka? Ya dia masuk surga. Karena Oke, masuk surga. Berarti konsep penebusan dosa yang Anda lakukan dengan Yesus itu gagal Pak Swasta. oh tidak. Loh iya dong. Saya datang bukan untuk orang yang pintar, tapi saya datang untuk orang yang bodoh. Atau saya datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang yang tidak berdosa. Dengan mengatakan baik itu masuk surga, kemudian Anda membangun konsekuensi untuk penebusan dosa dengan Yesus itu gagal. Oh tidak dong, Anda gini loh, Pak Ziad sedang membandingkan bayi Pak yang bayi yang kecil. Biar dulu saya ada tamu dulu Pak, teruskan dulu, saya ada tamu. Makanya pemahaman dosa bagi mereka tidak mengerti. Dosa asal itu, mula-mula dosa itu terlibat daripada Adam dan Hawa. Apa arti dosa itu? Berarti Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah. Jika engkau memakan itu, engkau akan tahu itu godaan daripada iblis. Jika makan itu, perintah Allah tidak dilanggar, maka mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik. Itulah dosa asal itu. Kalau Adam dan Hawa tidak melakukan dosa itu, mereka tidak tahu tentang, mereka kekal di dalam hidup itu. Ya, tidak kawin dan tidak beranak itu. Tetapi ketika dosa asal itu, apa yang diwariskan? Kamu berbuat jahat, itulah dosa warisanmu. Ya, kamu berzina, itulah dosa warisanmu. Kamu ingin memiliki, itu dosa warisan. Itulah dosa asal, itulah buahnya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Anda tidak mengenal dosa? Karena Anda tidak mengetahui tentang perbuatan itu. Oke? Nah, sekarang saya tanya digantian nanya. Boleh kan? Gantian nanya kan? Sebentar Pak. Boleh nanya enggak? Kalau Anda mengatakan bahwa dosa berzina, dosa membunuh, kemudian dosa warisan, sementara yang pelakunya adalah Anda, bagaimana keadilannya? Kalau Anda sekarang selalu statis Pak, sebentar. Kembali kepada penciptaan awal. Kembali pada penciptaan awal bahwa manusia itu perlu diciptakan tuh karena dua free will itu Pak. Kalau misalkan Bapak menghendaki manusia itu diciptakan seperti malaikat tanpa dosa. Itulah begitu. Itu mencederai esensi dari penciptaan manusia Pak. Itulah kuasa iblis tadi. Anda ya sudah kawan-kawan lanjutkan, saya ada tamu nih. Saya tanya ini. Kenapa Muhammad juga berdosa? Coba bisa dijawab nggak? Apa dosa Muhammad Pak? Ya coba aja buka Al-Fat. Ya dijelasin dulu. Quran 48 ayat 2. Anda mau tamasya apa gimana nih? Bukan, inilah. Sebentar. Pertama saya mau balikan dulu ya. Tadi swasta. Sebentar Pak Abdon sebentar. Ini Pak Dia ini bentar ya. Pak Dia ini mau jawab soal swasta. Sebentar, Pak Abdon bisa ini nggak sebentar? Silakan Pak Dia jawab yang tadi swasta, bukan menjawab Pak Abdon. Silakan nanti kalau ini boleh bertanya. Terima kasih Pak Dia. Iya, tadi Joker swasta ini mengambil beberapa kesimpulan yang salah. Pertama, Musa yang kalah. Padahal dalam penjelasan hadis yang dia baca juga yang 40 tahun Taurat dibentuk sebelum Adam, itu Adam yang memenangkan. Nah, dalam hukum Islam, Islam itu kami punya rukun iman. Qada dan kadar Allah atau takdir itu bagian dari iman, bahwa free will ada dengan doa kita meminta pertaubatan, meminta segalanya itu dengan doa. Kalau Anda mau narik kepada takdir, Anda sudah bertamasya di sini, apalagi Pak Abdon segala. Sekarang saya masuk ke Pak Abdon ya. Pak Abdon meletakkan Muhammad berdosa. Mana pertanggungjawaban Bapak bisa menyatakan seperti itu? Nah, sedangkan yang kita bahas, makanya kenapa saya bilang Anda mau bertamasya seperti kata Pak Zul tadi, kita stick pada konsep awal. Adakah dosa asal itu sebenarnya? Gitu. Tadi Pak Ziad udah bilang kalau ada seperti itu, berarti pada saat Yesus datang itu gagal gitu. Toh kita masih melakukan itu semua. Apakah perzinahan hilang sekarang? Apakah pembunuhan hilang sekarang? Apakah perampokan hilang sekarang? Masih ada gitu. Boleh saya tambahkan sedikit? Oke, bentar Pak Fei. Ini Pak Iman, gimana Pak Iman? Pak Iman? Saya tambahin juga ya. Nanti Bang Fei ya. Ini soalnya supaya nggak jelas kayak ini. Silakan. Ya, saya sih biasa aja memperkuat aja. Jadi konsep dosa yang turun-temurun yang dibawa Adam itu, pertama, dosa itu sudah hilang karena sudah diampuni dan Adam sudah menerima konsekuensinya. Satu. Kembali ke masalah penghapusan dosa, penebusan dosa yang dilakukan Adam yang sampai sekarang itu pun gagal. Karena apa?
tujuan yang ada orang disalibkan untuk menjalin hubungan kembali, dan yang artinya dosa warisnya itu sudah ditebus, itu pun gagal. Karena apa? Artinya bahwa dengan terjadinya itu pun dosa yang dibilang tadi Pak Abdon bahwa gejala-gejala awal dari dosa itu kan karena keinginan membunuh, keinginan berzina, itu kan dari Adam yang turun ke dunia memakan buah pengetahuan yang menjadi tahu bahwa ini buruk, ini jahat. Kemudian untuk buruk pun seharusnya yang buruk itu sudah nggak ada ketika buruk itu awal dari kejahatan ke perbuatan dosa itu sudah hilang harusnya pada saat ada penyaliban. Oh, betul kata Kang dia, sekarang juga masih ada tuh pengen ini, pengen membunuh, pengen berzina, pengen korupsi, pengen apa saja yang sifatnya maksiat itu masih ada. Jadi konsep tujuan yang untuk disalibkannya seseorang untuk menghapus dosa warisan itu pun gagal karena sekarang pun masih ada. Silakan dilanjut. Oke, Pak Abdon duluan ya. Saya cuma cukup jawab dua hal ya. Saya jawab dua hal. Yang pertama oke lah, Adam, betul. Tadi Adam, bukan Musa ya. Itu betul. Mungkin saya salah ucap lagi tadi itu. Ada dua hal yang berbeda kawan ya. Ada dua hal yang berbeda. Adam melakukan dosa, hukumnya dia diusir. Soal pengampunan itu berbeda. Bedakan setiap konteksnya. Itu sangat berbeda ya. Kecuali pada saat Adam diampuni, lalu dia dikembalikan kembali. Lalu dia tinggal kembali di Taman Eden atau di dalam surga kalau dalam pemikiran kalian. Itu beda ya. Yang kedua, takdir itu tentu sudah ditentukan, sudah diatur. Takdir itu sudah seperti robot. Beda dengan free will. Free will berbeda dengan takdir. Tidak mungkin free will itu kebebasan kehendak kita, kehendak bebas kita, tapi sudah dituliskan. Itu berbeda. Itu saja. Kalau soal dan lain-lain biarkan Pak Abdon, karena Pak Abdon yang ngomong. Silakan Pak Abdon. Oke, gue tambahin dua sanggah swasta. Tunggu Pak Abdon dulu. Tadi Pak Abdon jelasin dulu. Bentar Benjat. Jadi, silakan Pak Abdon. Oke, jadi inilah kita harus mengakui kenapa kita mengetahui tentang dosa. Karena awal mula pertama sekali Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah, sehingga kita berpengetahuan mana yang buruk dan yang baik. Kita berkuasa atas kebaikan, kita berkuasa atas keburukan. Nah, keburukan itu apa? Itulah dosa warisan itu, ya. Dosa warisan itu kita bisa berbuat sesuatu yang melanggar dari perintah Allah itu. Itu sudah warisan, Pak. Itu sudah warisan. Nah, tinggal pelaksanaannya saja, apakah kita melaksanakan itu atau tidak. Nah, tinggal kedekatan kita kepada Sang Tuhan tadi itu, toh. Nah, siapapun manusia telah memiliki warisan-warisan dosa itu, yang sudah dari awal sudah diciptakan seperti itu. Karena Adam dan Hawa itu telah jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka tahu yang mana yang buruk. Nah, apa buah-buahnya? Apa yang diwariskan kepada kita? Ya seperti kita sekarang, terjadi kemarahan, pembunuhan, segala macam. Itulah dua warisan, Pak. Itu namanya dua warisan. Tinggal saja melakukan atau tidak, terserah kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berarti kita tidak melakukan itu, kan begitu. Nah, siapapun manusia di dunia itu akan mengenal dosa warisan. Hanya konsep daripada itu tidak menerima, karena memang tidak ada pemahaman seperti itu. Kalau masalah dosa, ya betul, kita memang ditanggung sendiri, perbuatan kita tanggung sendiri, siapapun itu. Hanya saja sudah ada pembuktian, dosa warisan itu telah dibuktikan, dan kita sudah memiliki sifat karakteristik itu tadi. Sifat diri kita itu dari awal seperti itulah, setelah jatuh dalam dosa. Begitu, Pak. Oke, saya mau bicara tentang takdir swasta yang tadi bilang takdir. Saya tanya kepada swasta, apakah Anda dihadirkan karena takdir di dunia ini? Gimana, Pak? Anda lahir ke dunia ini karena takdir atau bukan? Begini Pak, konsep anak bayi. Tunggu dulu saya jelaskan. Konsep swasta ini aja jawab aja. Ya udah simpan dulu, nanti saya jawab pada saat waktu saya. Silakan Pak Siap. Nah, itu. Oke. Swasta, sekarang saya tanya kepada swasta. Swasta itu lahir ke dunia karena apa? Karena takdir. Tapi pilihan takdir itu karena swasta itu free will dari orang tuanya, istri, bapaknya sama ibunya nikah, itu kan free will, Pak. Mana yang mengatakan bahwa kecuali ibu swasta sama bapak swasta itu dipaksa untuk nikah?
atau nikah misalkan digerebek gitu loh. Nggak mungkin. Nah, maksud saya, lahirnya swasta itu adalah sebuah takdir, tapi proses dari penciptaan takdir itu adalah karena free will. Itu yang kerangka berpikir yang benar. Gitu loh. Saya hanya menghantar saja, kawan-kawan silakan lanjutkan. Ya, silakan Pak Dia sama Pak Iman. Ya, saya terima kasih sama Pak Abdon yang mengakui sampai sekarang masih ada dosa waris ya. Cakep tuh Pak. Memang pembunuhan sampai sekarang terjadi. Jadi memang belum ditebus itu yang namanya dosa asal Bapak ya. Tapi menurut saya Tuhan Anda itu kejam sekali. Adam sudah bertaubat, pertaubatannya diterima, tapi masih dianggap tercatat dosanya sampai sekarang. Sedangkan Tuhan kami Maha Pengasih. Adam bertaubat, diterima taubatnya, dan diganjar surga. Adam itu dalam Islam itu diganjar surga. Jadi dia tidak menanggung dosa orang-orang lain yang meneruskan dosanya gitu. Dia tidak mendapat dosa MLM. Ya, akibat dosa awalnya berjuta-juta manusia melakukan dosa, Adam masih kena gitu. Disebutkan ini salahnya Adam. Kejam sekali, Tuhan kami enggak gitu. Semua yang bertaubat dan diterima taubatnya nol itu semua. Ya. Jadi kita ya ada dosa MLM itu kan dalam kalian. Dan Pak Abdon memang cakep Pak, memang masih berjalan terus dosa asal sampai sekarang. Bahkan seberapa dari kalian menganggap itu dosa tabiat ya. Nah, kemudian Joker kepada Joker. Anda bisa lihat Pak Abdon itu ada marganya Sagala. Milih nggak dia dapat marga Sagala itu? Ya, marga saya si Tompul. Milih nggak saya menjadi si Tompul? Kita nggak milih. Itulah ketetapan Tuhan. Dari awal dia sudah memulai takdirnya dari meletakkan Anda kepada orang tua itu, maka berjalan. Kita semua ini terpengaruh dari situ. Ya, Anda kalau belajar behavior itu dari keluarga. Maka dari behavior itu membentuk cara Anda mengambil keputusan. Dan Anda jangan menganggap bahwa takdir itu satu jalur. Ya, saya nggak mau terlalu jauh membahas takdir karena itu pembahasan berbeda. Makanya tadi saya bilang Anda mau bertamasya, takdir itu penjabarannya jauh sekali, jauh dan banyak variasinya. Ya, saya ambil satu aja. Saya Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan. Takdir itu seperti jalinan sutra. Ya, dia berjalin ke sana kemari. Ketika Anda memilih sesuatu, maka di situ takdir Anda berjalan sesuai apa yang Anda pilih itu. Jadi setiap pilihan kita tuh terdapat takdir di dalamnya. Takdir itu jangan Anda pahami satu jalan yang gimana pun kita seperti robot harus memilih itu. Tidak. Di dalam pilihan kita ada takdir, di dalam takdir ada pilihan. Begitu. Jadi yang kedua kepada Joker swasta, tolong Anda control your word. Jadi jangan kebanyakan salah ucap gitu. Nanti pembahasan kita rancu kemana-mana. Silakan saudaraku yang lain. Boleh saya tambahkan sedikit? Oke. Bentar Kang P. Karena tadi kita sudah sepakat. Bentar ini bertiga. Tadi kan gini Bang P. Bentar ya. Sini bertiga Pak Iman, Pak Dia, Pak Jihad. Terus yang di Nasrani, di Kristen itu Pak Abdon Segala, Pak Joker swasta dengan satu lagi Pak Benedictus. Jadi karena ada keperluan dulu, nanti dia masuk lagi. Jadi tiga-tiga ya Pak P. Bentar ya. Lanjut Bang Iman. Kalau enggak saya mundur aja Pak, nggak apa-apa Pak P yang tiket saya. Oke, Pak P lanjut ya. Lanjut nggak apa-apa. Sebentar ya. Oke, dan saya mengingatkan untuk Iwan Villa Muslim Jumat ya. Ya. Lanjut, saya sebentar. Saya hanya sebentar. Karena ini saya pernah juga dengan swasta membahas ini padahal loh tentang free will dan takdir. Antara free will dan takdir saya kembali lagi ya. Jadi takdir itu sudah tercatat ya. Jadi apalagi nasib manusia, daun yang jatuh pun tidak luput dari pengetahuan Allah. Daun yang jatuh itu tidak luput dari ini. Jadi, kita bertemu di sini pun ini sudah ditakdirkan. Bukan kebetulan ada bukan. Memang sudah ditentukan. Bedanya begini, ketika saya mau berjalan ke suatu lorong yang di situ diketahui ada macan, ada singa, kalau takdir saya ngomong, gue nggak berani masuk situ. Loh, kenapa? Takut gue mati. Loh, kalau takdir lu mau selamat, mah lewat-lewat aja. Inilah free will di sini. Oke, saya lagi cari takdir yang baik. Saya nggak mau lewat situ. Kalau secara takdir bahwa kalau saya selamat, saya lewat-lewat aja harusnya dong. Karena takdir saya selamat kok. Tapi hikmahnya kita tidak mengetahui takdir kita. Itu hikmahnya. Kenapa kita? Lu ngapain lu lewat muter? Kan itu dekat. Iya, di situ ada macan. Lu kalau memang nasib lu belum mati mah lewat-lewat aja. Oh tidak, saya lagi cari takdir yang baik. Makanya saya ngelewat situ. Itu dari saya. Terima kasih. Oke.
Silakan swasta dan Pak Abdon silakan. Saya sebentar saja. Begini Pak Dia bersama Pak Imanes. Kita ini sedang membahas kelakuan, tindakan dari Adam sehingga dia membuat dosa. Namanya free will itu kehendak bebas, Pak. Kehendak bebas yang bukan Tuhan tuliskan. Maksud dari saya, tadi kan Pak Dia sendiri yang mengangkat bahwa Adam itu semua kelakuannya dia akan memakan buah pengetahuan itu karena sudah dituliskan. Oke, Pak Dia itu tertulis dalam hadis 40 tahun sebelum dia jadi. Free will itu tidak berbicara tentang apapun selain kelakuan, Pak. Hari ini saya mau ambil korek teman saya. Itu bukan sudah tertulis, tapi itu kehendak bebas saya. Bukan Tuhan yang rancang tentang itu. Free will tidak berbicara tentang marga, Pak. Saya mau dilahirkan di sini, itu bukan free will, Pak, namanya. Free will tentang kelakuan. Tindakan itu Pak ya. Jadi bagi saya tadi kalian sudah mengakui sendiri, salah satu dari tim kalian mengakui bahwa memang benar dosa asal itu yang pertama lakukan adalah Adam. Beda cerita lagi kalau dia dimaafkan nantinya, itu urusan lain Pak. Yang jelas dosa asal sudah diakui oleh kalian tadi bahwa memang di dalam iman kalian Adam juga yang melakukannya, bahkan tertulis dalam hadis Musa menuduh Adam dan mengatakan yang benar. Lalu Pasiat bilang itu mereka nggak tahu apa-apa, itu hanya cerita kosong, mereka nggak tahu gimana. Padahal lupa bahwa Muhammad yang menceritakan itu, Nabi Muhammad yang menceritakan itu. Ya, jadi Musa bilang ke Adam, karena Allah kita semua diusir dari surga. Dor. Itu Pak. Silakan Pak Abdon. Pak Abdon, silakan Pak Abdon. Oke, gini aja Pak Swasta, kami karena Muslim di sini pada mau Jumat nih. Tinggal 10 menit. Closing statement aja Pak Swasta. Iya ya. Silakan dari pihak Kristen dulu, nanti teruskan pihak Muslim. Silakan Pak Swasta. Pak Abdul tidak mau ini Kak, tidak mau bicara closing. Oke, Pak Abdon silakan Pak Abdon. Oke, biar cepat swasta closing aja swasta. Biar closing aja karena gini Pak Swasta, karena kami ini Muslimnya mau Jumatan nih. Ya oke. Di closing aja. Oke kawan-kawan ya, jadi kalau ada salah kata-kata, sorry, selamat lebaran lagi, mohon maaf lahir batin untuk keluarga kalian dan kalian semua, tetap NKRI harga mati, kita hanya berdebat ya kawan-kawan ya, thank you semua. Sama-sama swasta, you welcome. Oke, thank you, terima kasih. Oke. Ditutup aja. Pak Abdon, closing statement Pak Abdon. Oke. Kalau nggak ada sedikit. Ya monggo. Oke, jadi tetap sama Muslim silakan. Sebenarnya tujuannya sama semua sih baik. Tujuannya ya. Bukan berarti sama-sama semua saya bilang nanti ada bertentangan lagi. Artinya kita bicara dalam dosa. Dosa itu ada perbuatan yang tidak diinginkan, kan begitu toh. Nah, tapi hal inilah kita memang tidak bisa terlepas daripada dosa itu karena memang kita hidup di dunia ini. Dan kenapa kita tidak bisa terlepas? Ya memang sudah diwariskan juga seperti, tapi dengan kemurahan Tuhan, dengan kemurahan Allah itu sendiri, kita terselamatkan oleh hal-hal yang membuat kita dosa. Terima kasih, begitu aja. Oke, lanjut. Oke, silakan tim Muslim untuk closing statement, silakan. Oke, saya ya. Jadi dosa memang ada. Tapi kalau konteksnya diwariskan itu Muslim tidak mengenal dosa itu diwariskan atas kesalahan Adam, terus kita juga menanggung dosanya. Kalau menanggung akibatnya yang versi itu dikarenakan akibatnya kita jadi turun jadi bumi, itu pun saya anggap tidak tepat karena apapun itu manusia memang direncanakan, dirancang untuk tinggal di bumi. Jadi bukan karena sebab dosanya Adam kita ada di bumi. Itu satu. Kemudian dosa yang diperbuat Adam pun sudah diampuni dan sudah menerima hukuman. Hukumannya apa? Adam turun ke dunia. Kemudian ke kita
itu tidak ada urusannya. Sangat tidak adil Tuhan terhadap Adam atau terhadap kita yang tidak tahu apa-apa harus ikut merasakan dosanya Adam. Itu di Islam tidak ada. Kemudian juga betapa tidak adilnya Adam pasti akan diserbu sama manusia di bumi ini, akan digebukin gara-gara lo nih. Kita semua ada di bumi. Itu pun tidak ada. Dari saya demikian. Dilanjut. Saya langsung live. Ya, terima kasih Bang. Saya ada beberapa poin yang mau saya garis bawahi. Pertama, dosa ada asal dalam Islam tidak ada. Dan dosa yang Adam lakukan, dia sudah bertaubat dan Allah menerimanya. Sehingga bagi kami, dosa Adam itu sudah diampuni. Jadi tidak ada berterusan dia sampai sekarang dianggap dosa, itu udah enggak. Allah sudah menerima taubatnya Adam, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai takdir, ya, takdir itu tidak seperti yang Anda pahami, Joker Swasta. Takdir itu banyak alternatifnya, bahwa di dalam takdir itu ada alternatif. Nanti Anda belajar banyak dalam Islam, itu pembahasannya masih luas sekali. Yang ketiga, saya mau garis bawahi Tuhan Anda itu kejam. Tadi sudah dibilang bahwa Joker Swasta menyatakan antara dosa asal dengan pertaubatan itu beda. Padahal yang nama dosa selalu berhadapan-hadapan dengan pertaubatan. Ditunggu, Tuhan kami selalu menunggu pertaubatan dari hambanya. Bahkan salah satu hadis menyatakan bahwa di kala malam hari hambaku bertaubat. Ditutupi suara malaikat. Kemudian Allah berkata, Naam, ya abdi. Dia selalu menerima pertaubatan dari manusia. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertaubat. Ya, yang ketiga, Pak Abdon Sagala, Anda menyatakan bahwa sampai sekarang dosa masih dilakukan manusia. Kami tidak menyebut itu sebagai dosa yang masih terkait dengan Adam, tapi itu dosa pribadi masing-masing, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Setiap orang menanggung dosa yang diperbuatnya. Ya, dalam kitab Anda juga ada, tapi saya nggak mau bahas ke sana. Jadi berhentilah menyangkut pautkan dosa anak-anak Adam dengan Adam. Adam sudah bertaubat. Itu dari saya, terima kasih. Oke, sedikit nih. Sebentar Pak, nggak usah ini Pak, ini kan konstitusional. Silakan Bang Jihad. Silakan Bang Jihad. Udah nanti aja Pak. Silakan Bang Jihad. Setelah Jumatan kita boleh diteruskan. Silakan Bang Jihad. Sekali lagi nih syarat terakhir nih, Pak Swasta, mohon maaf. Jadi kalau saya membantah tentang swasta bahwa free will dengan takdir itu tidak ada kaitannya, saya akan menganggap itu keliru, Pak Swasta. Saya akan analogikan dari semua rentetan peristiwa yang terjadi antara penciptaan Nabi Adam di surga kemudian sampai ke dunia ini manusia. Saya akan analogikan begini. Orang tua swasta, ibunya dan bapaknya itu melakukan free will. Free will itu dengan melakukan pernikahan. Maka setelah pernikahan itu lahirlah takdir, yaitu swasta. Jadi kalau menganggap bahwa free will dan takdir tidak ada kaitannya, itu keliru. Dalam sehari-hari pun kita mengatakan, dan itu terjawab ya, tadinya gara-gara ibunya dan bapaknya swasta menikah, maka lahirlah swasta. Apakah yang dipersalahkan ibu dan bapaknya? Pak, jodoh sudah ditentukan dalam agama Bapak, Pak. Tapi free will atau bukan? Sudah, biarkan swasta nanti aja, swasta udah Jumatan. Hormati kami, swasta kan. Jangan terguncang Pak Swasta, jangan terguncang, tenang aja. Jadi kan Anda boleh mengatakan bahwa itu proses penciptaan manusia itu adalah hasil dari free will, maka lahirlah penciptaan itu menjadi takdir, yaitu Anda itu takdir itu adalah sebagian takdir, adalah swasta. Siapa yang bilang bahwa itu adalah takdir? Berarti kalau Anda menyangkal terhadap pernikahan itu Anda menyangkal takdir Anda. Itu logika berpikir yang sederhana ya. Terima kasih, saya hanya mendapatkan itu aja. Mohon maaf lahir batin kawan-kawan semua. Assalamualaikum, swasta. Dan Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iwan Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kami muslim di sini juga mau pada Jumatan laki-lakinya. Jadi kami mohon maaf untuk swasta, untuk Pak Abdon, saudara kita dari Kristen. Itu aja, kita akhiri ya, Iwan Villa. Oke, Mas Yan. Saya akhiri untuk yang di live comment di Yan CCC dan juga di Julfikar Official. Yuk kita Jumatan, ini sudah Jumat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.